semuanya, selamat datang kembali di podcast Gunawan Show dengan saya hostnya Mikael Prawira Gunawan. Dan saya Kevin Gunawan. Hari ini kita akan membahas podcast dengan tema generasi muda, yang lebih spesifiknya lebih ke arah cara mengajar dengan narasumber kami. Bisa diperkenalkan narasumbernya? Ada narasumber Mikael Siddhartha Dharma dan narasumber Richie Manuel Ramaris yang akan menemani kita tentang podcast kita hari ini. Selama 15 menit ke depan kita akan ditemani dengan teman-teman kami ini. Kami akan sedikit bertanya. Saya ingin bertanya karena saya dengar kalian ini kan pernah ngajar sebagai guru les. Gimana sih rasanya ngajar generasi muda sekarang? Jadi kalau dari punya aku sendiri ya. Jadi kalau dulu kalau saya ngajar, itu kan saya ngajarnya anak-anak kecil, dimulai dari umur 4 tahun sampai ya sekitar 6 atau 7 tahun lah ya. Itu jujur aja sih, mereka itu attention span-nya itu sangat pendek. Jadi kita mesti mikirin caranya gimana narik perhatian mereka gitu, bikin pelajaran semudah Supaya mereka ngerti ya. Iya, betul. Wah, kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, mungkin kalau ketika membahas tentang mengajarkan hal ke generasi muda ya, aku lebih sering ke anak SMP pada waktu itu. Dan kalau misalkan ngelihat performa mereka, banyak sih yang memang pintar juga, apalagi di pelajaran matematika kan sebagai tolak ukur. Tapi kalau melihat generasi zaman sekarang itu lebih banyak yang mereka tertinggal dalam konteks seperti apa? Kalau misalkan ngomongin tertinggal, banyak anak SMP bahkan yang belum mengerti penjumlahan, perkalian apalagi, dan bahkan pembagian. Itu kan merupakan sebuah fundamental ya dalam pembelajaran basic dasar. Tapi kalau misalkan begitu ada kesulitan, aku bingung sih cara mengajarkan lebih jauh lagi lah. Berarti sampai sekarang belum ada solusi gitu, atau sudah ada solusi cara mengatasi mungkin orang-orang yang murid-murid yang kurang dalam pembelajaran matematika atau dalam pembagian perkalian dan lain-lainnya. Kalau ngomongin solusi, tentu aja ketika kita mengajarkan hal-hal yang mungkin menurut mereka rumit, kita harus mulai dari basicnya lagi nih. Basicnya lagi. Iya. Tapi terkadang sebenarnya ada banyak faktor X yang bisa mempengaruhi kenapa si anak-anak ini tuh bisa sampai ketertinggalan seperti itu. Apalagi kayak ya zaman sekarang kan banyak yang bisa mempengaruhi lah. Tapi kalau untuk solusi ya sebagai guru les, aku biasa hanya yang mengajarkan dari awal aja sih. Iya, aku juga sama sih. Jadi kan biasanya kalau di les itu ngajarin bahasa Inggris dari awal, makanya dari awal sampai kemampuan SD-nya bisa lebih terasa lah. Nah, jadi kita ajarin dari alfabet pertama. Wow. Tapi itu yang diajarin tuh kalau buat Richie kan ngajarin anak TK. Mungkin kalau dalam konteks anak TK mungkin bahasa Inggris emang agak sulit buat mereka. Ya, Itu masih agak dimaklumi lah. iya, betul. Tapi kalau buat anak SMP, bagaimana mungkin ada kendala dalam bahasa Inggris mereka? Kalau misalkan ngomongin soal Inggris ya, mungkin ini kan sebuah mata pelajaran yang terkadang di tiap sekolah beda-beda cara implementasinya kan. Ya, Ada sekolah yang memang dia di-push banget nih Inggrisnya, sehingga ketika kita ngajarin mata pelajaran Inggris itu lebih gampang dicerna sama mereka. Tapi ketika kita bahas soal murid yang let's say mereka bahkan di sekolah aja bahasa Inggrisnya kurang gitu, itu harus ada pendidikan tambahan lah. Dan sama sih seperti matematika harus mulai dari awal. Makanya perlu pengulangan biar mereka itu hafal. Jadi selain penghafalan sih sebenarnya kita juga mesti cari tahu cara anak-anak itu nangkep materi itu gimana sih. Jadi misalnya kita sediain game atau aktivitas lain.
mengikuti cara zamannya mereka Iya. bekerja. Iya, betul. Ya, setuju sih. Iya. Soalnya itu bisa bikin mereka lebih interaktif juga. Iya, betul. Apalagi kadang kalau anak-anak muda yang masih labil ya umurnya disebutnya, Iya. mereka tuh kadang lebih suka main-main ya emang ya. Apalagi betul. mereka kadang nggak fokus dalam Iya. kelasnya. Lalu kalau misalnya nih ketemu anak-anak yang di kelas, mereka nih nggak mau dengerin gitu loh. Gak mau Mereka fokus. nggak fokus benar, Iya. nggak fokus dalam pembelajaran. Apalagi ketika dikasih tugas, nggak ngumpulin dengan banyak alasan. Itu gimana tuh cara ngatasinnya? Kan banyak tuh. Padahal mah mereka mungkin di rumah cuma main game, pergi jalan-jalan, tapi mereka punya alasan kayak di rumah tuh waktunya istirahat, main. Tapi kan mereka namanya juga anak sekolah harusnya mengerjakan tugas dong. Nah itu gimana tuh cara ngatasin anak-anak yang gak mau ngerjain tugas? Mungkin kalau misalkan mereka nggak mau ngerjain tugas itu kan salah satu bentuk dari motivasi mereka sendiri ya. Dan kita sebagai guru les itu adalah yang menjadi pendorong mereka supaya mereka bisa termotivasi. Jadi mungkin supaya bisa membangun motivasi dari anak itu bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka, itu bukan cuma bantuan dari kita doang, Ya, tapi ya. orang-orang rumah pun Orang harus rumah juga. ikut andil gitu. Orang-orang Ya, sekitarnya. betul. Betul. Apalagi kadang tuh orang tua sekarang tuh kadang terlalu sibuk sama dunia Ah, kerja. benar-benar. Apalagi ya namanya juga dunia sekarang apa-apa tuh mahal ya. Apalagi dalam dunia pendidikan, kita kan Ya. ingin banget punya anak tuh memberikan kualitas yang terbaik ya. Betul. Apalagi dalam sistem sekolah, mau itu dalam sistem lesnya. Kalau bisa sih kita pasti sebagai orang tua pasti maunya gitu kan nanti suatu saat kita punya anak. Nah dalam hal itu tuh kenapa ya kalau misalnya kita pikir orang-orang sekitar kan orang tua kan pasti gua udah kerja, ayah kerja, ibu kerja, itu gimana cara ngatasinnya jika di rumah apalagi dalam konteks anak tunggal? Kan mereka juga ada yang bisa diajak komunikasi, gak ada yang ngajarin, apalagi mereka anggapannya bebas lah pulang ke rumah tidak ada yang ngatur. Apakah ada solusinya? Mungkin itu kan salah satu solusi di mana anak jadi malas. Apalagi juga ada di mana anak malas nih nangis terus kan dalam pendidikan. Dia tuh malah kayak orang tuanya malah memberikan gadget. Gadget tuh sangat berpengaruh untuk generasi muda ya. Benar bukan? Betul, betul. Dalam konteks apalagi kayak mungkin saudara Kevin punya adiknya, gimana Iya. sih rasanya punya? Jadi emang agak susah untuk anak sekarang tuh untuk fokus dalam satu titik gitulah istilahnya, dimana kayak kita suruh dia untuk belajar cuman susah ujungnya dia ke distract dengan hal lain, contohnya kayak ada TV Ya. atau ada mainan atau ada hal lain yang ujungnya tuh dia nggak mau belajar. Nah jadi bagaimana sih untuk bagi kalian itu untuk mengatasi masalah-masalah anak yang kayak nggak bisa fokus dan susah untuk fokusnya dalam hal yang harus dia pelajari gitu. Ya, mungkin ini konteksnya kita nanyanya di luar dari sebagai guru les ya, tapi ini kan Oh. kita tahu lah guru les itu kan pasti pernah ngajarin anak-anak tahu sifat-sifatnya gimana. Jadi saya ingin tahu aja sarannya gimana sih cara nanganinnya kalau seandainya hal itu terjadi. Mungkin sih dari mana ya, kalau bisa sih kan kalau di tempat les aku dulu itu dia kayak incorporate sama yang namanya multimedia. Oke. Itu jadi kayak pembelajaran sama multimedia itu hampir sama gitu, kayak bimbingan tinggi banget. Jadi kita kayak kita nonton TV juga itu sama kayak belajar. Jadi kita ngulangin alfabetnya misalnya, itu juga bisa merangsang mereka, oh multimedia, oh TV ini bisa ajarin kita juga ya. Jadi pembelajaran visual ya. Iya betul, visual, auditory, sama kinestetik juga masuk. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kelas itu udah, menurut saya sih udah ini banget sih, udah mantap banget. Yap, apalagi kalau misalkan kita bahas soal fokus anak ya. Ya, ini kan agak tricky ya. Ya, karena tiap anak tuh dia beda-beda cara belajar, cara dia memfokuskan dirinya. Iya benar Pak. Jadi yang biasanya aku lakukan ya
mungkin bisa seperti Richie tadi, tapi menyesuaikan bagaimana anaknya. Misalnya kalau anaknya itu dia anak yang tipe cicilan, nggak bisa diam, itu kan pasti harus ada hal yang bisa bikin dia fokus. Contohnya mungkin kita suruh dia ngerjain sesuatu yang supaya dia bisa fokus, karena biasanya anak-anak seperti itu mereka banyak gerak karena tidak ada hal yang bisa dilakukan. Iya. Dan tentunya meskipun ada hal yang mereka kerjakan, kadang mereka juga masih kabur-kaburan kan. Itu harus diberikan ekstra perhatiannya lah. Iya. Contohnya seperti itu sih, menyesuaikan aja. Iya, menyesuaikan sih. Menyesuaikan aja. Soalnya juga dulu pernah sih dapet anak yang hilang banget di kelas. Jadi ya solusinya sama kayak itu sih. Pusing lah ya kalau Iya sih. Tapi ya 1 bulan 2 bulan udah tenang sih ya. apalagi itu kan anak kita aja kan anak orang gitu. Iya, benar. Mau dikomenin nanti orang tuanya datang Iya. kan baik kita sendiri tetap viral gitu. Iya. Aduh. Ada masalah nanti. Iya, udah sempat viral lah rekaman-rekaman. Oh. Jangan lah ya. Jangan langsung. Mungkin kalau di network ibu-ibu udah beda kali ya. Takutnya ntar kita kena somasi. Itu dia sih. Tahu gak sih guru lesnya itu galak banget katanya. Musuh cuma diajarin kayak aku kan nggak mau nulis ya, aku cuma dibilang kok kamu nggak nulis sih, terus diambil bukunya dibilang kok kertasnya kosong, itu kan mereka merampas harus kita ya. Emang anak-anak kayak gitu ya. Tapi saya ingin bertanya lagi nih, karena dalam konteks generasi muda ya, pernah nggak lihat di video YouTube, TikTok atau Instagram itu kan ada orang-orang bikin challenge, tahu kan challenge yang menanyakan seberapa tahunnya sih Iya. anak-anak. Nah, saya pun kaget sebagai orang yang sudah terbiasa dengan melihat anak-anak muda gitu, apalagi di generasi kita. Saya kagetnya tuh karena ada anak SMA yang nggak bisa baca. Oke, aku tahu sih videonya. Iya. Pernah ya? Iya pernah. Itu gimana tanggapannya sih melihat anak SMA loh? Kok bisa? Padahal dulu kita pas SD gimana sih? Itu kan ada ujian nasional ya? Betul. Ujian nasional sebagai standar. Kayak kita harus kelas 3, 2 pun kita harus sudah bisa baca gitu untuk Iya. bisa terus mengikuti pelajarannya itu. Dulu tuh kalau kita nggak bisa baca mah kita pasti langsung sama guru penggaris Habis. ayo gitu kan. Habis kita. Gimana sih gitu aja nggak bisa baca? Ba, bi, bu gitu. Sampai kita pulang sore sendirian nangis-nangisan. Kalau bahas soal tanggapan kenapa bisa ada anak SMA seperti itu, mungkin karena kayak aku bilang ya, banyak faktor X. Mungkin bisa aja nggak diperhatiin orang tuanya dalam segi pembelajarannya. Iya. Belum lagi mungkin dia memang tertinggal tapi tidak ada effort untuk mengejar. Apalagi kan kalau kita bahas misalnya anak SMA, mereka harusnya udah pentingan gitu ya. Terus mungkin yang aku tangkap ini mungkin ya. Tapi juga latar belakang pendidikan juga bisa mempengaruhi sih. Kayak apa ya? Mungkin di kelasnya pengajarnya gitu. Tapi aku nggak bisa kerja juga. Soalnya aku juga sebagai pengajar juga banyak kurang. Ada yang mesti perlu diperbaiki. Jadi kita mesti melihat dari sisi banyak apa sih yang menyebabkan kenapa anak-anak SMA itu tertinggal. Apalagi kalau dalam konteks seperti itu ya, setiap sekolah kan punya cara didiknya masing-masing ya. Iya. Apalagi ada sekolah high school kayak gitu kan yang sekolah tinggi kayak sekolah apa yang internasional, Oh, atau apa iya, gitu. gitu ya. Ya, dengan kurikulum Cambridge ya, kayak beda banget sama kurikulum kita. Tapi kan kita di sini bicara tentang kok bisa ada anak SMA nggak bisa naik kelas. Padahal harusnya kan nggak boleh naik kelas nggak sih kalau misalnya nggak bisa baca. Iya. Bahkan Nggak dari boleh SD. lulus bahkan. Nggak boleh lulus. SD. Iya. Belum bisa baca tuh harus belum boleh lulus. Ya betul, itu mungkin jadi salah satu faktor utamanya juga ya. Kayak zaman sekarang sekolah itu banyak yang mengejar akreditasi, Iya. sehingga ketika mereka berusaha untuk, ada guru yang tidak mau ini dinaikin, tapi karena sekolahnya itu mengejar akreditasi supaya kalian ada bagus, makanya dilulusin. Terpaksa juga. Dipaksa Saya lulus. kalau misalkan bahas soal pengalaman, saya pernah punya anak didik seperti itu, karena mereka
bukan mereka, si anak ini dia di kelas 5, tetapi di kelas 4-nya itu dia gak naik kelas harusnya. Nah, ketika dia dipaksakan belajar materi kelas 5, padahal di kelas 4-nya aja belum selesai, itu dia jadi terhambat pembelajarannya. Karena kalau misalkan kita lihat ya, ketika dia kelas 4 aja gagal, terus dia naik kelas 5 makin struggle, jadi semakin menumpuk. Dia makin lama makin terhambat. Ya dia kejar tuh harus di kelas 4 selesai dulu, dia malah udah naik kelas 5, kelas 6 materinya udah kejaran ya. Bebannya makin banyak. Bukannya selesai dulu di kelas 5, malah akhirnya udah ditambah di kelas 6. Iya. Di kelas 6 naik, ada udah nanti persiapan buat UN dan lain-lainnya. Mereka jadi nggak fokus gitu. Berarti kalau dalam konteks kan naik kelas ini kalau nggak salah tuh dari Menteri Pendidikan kita yang sebelum sekarang diganti ya, karena kurikulum merdeka kan diluluskan semua ya wajib tidak boleh tidak ada yang naik kelas. Sebenarnya menurut pendapat nih ya, gimana ya pendapat kalian tentang kurikulum itu, di mana anak-anak murid itu diboleh lulus semua, padahal ada yang enggak juga, tapi ada konteks baiknya itu banyak anak yang bisa sekolah dan menunjang pendidikan juga. Menurut saya sih kalau kejadian gitu sih kasihan anaknya juga. Jadi misalnya di kelas materinya udah algebra, terus dia masih di perkalian belum bisa. Jadi anak-anak yang ketinggalan itu, ini apaan kok algebra susah banget ya? Padahal mereka perkalian aja nggak bisa. Jadi mereka ketinggalan, malah yang gurunya yang di kelas berikutnya itu malah kesusahan juga kayak ngajarinnya. Loh kok ini anaknya masih nggak bisa ini ya? Padahal kayak gitu. Itu juga sih. Ya, apalagi kalau misalkan tanggapan saya sih itu hal yang tadinya mungkin untuk digunakan untuk kepentingan instansi, tapi malah berdampak buruk banget buat generasi muda zaman sekarang. Mungkin itu juga sebabnya ada anak SMA yang nggak bisa jawab pertanyaan dasar, karena mereka dituntut untuk naik kelas meskipun mereka belum selesai. Belum mampu. Masih belum nyampe otaknya berarti ya. Oke, untuk penutup nih, apakah ada pesan-pesan atau sedikit motivasi untuk anak-anak muda di luar sana yang menonton video ini yang bisa kalian berdua sampaikan? Motivasi ya. Mungkin untuk kalian yang masih kuliah atau enggak yang masih duduk di bangku sekolah ya. Jadi kalian tetap semangat belajar kan. Jangan sampai kita ketinggalan yang namanya pelajaran. Jangan sampai kita kalau di kalau di sekolah, kalau di kuliah itu pelajaran nggak ada sama sekali itu udah off banget sih kalau kata aku. Ini motivasi untuk belajar atau boleh tergantung pihak yang aku mau sampaikan nih? Oh bebas, Bebas. Di sini nggak ada Bebas. Nggak ada. Mungkin pesan dari aku adalah generasi muda ini adalah ujung tombak bagi negara ini di masa depan, sehingga perlu banget cara-cara dan perhatian yang diberikan kepada mereka supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi non akademik maupun akademik. Ketika kita melihat banyaknya permasalahan di sistem akademik dan bagaimana cara mereka berkembang di sekolah, itu merupakan cara memprihatinkan. Sehingga aku mohon kepada baik orang tua, guru maupun yang mendidik anak-anak muda zaman sekarang lah, supaya lebih memperhatikan mereka lagi, dan di samping itu tetap support apapun yang mereka lakukan supaya mereka bisa mengekspresikan diri mereka untuk kedepannya. Motivasi yang sangat bagus dari kedua orang ini yang sudah disampaikan, semoga bisa tersampaikan ke kalian semua yang ada di rumah, terutama bagi anak muda. Dan mungkin segitu aja kali ya untuk podcast kali ini. Mungkin segitu aja dari podcast kita kali ini, tapi kita tidak boleh
ngejudge terlalu jelek tentang generasi muda. Banyak juga generasi muda di luar sana yang kreativitasnya dimainkan, ada yang tidak pintar dan belajar, tetapi kreativitasnya bekerja dengan baik, ditambah dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung ya. Jadi untuk hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk yang sudah datang, saudara BKM Perwira BKM Sidarta Dharma dan Ricky Manuel Maharis. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di next video. Dadah.